Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deti Nudiati, pengampu mata kuliah Analisis Gender dan Pendidikan Keluarga. Mata kuliah Analisis Gender dan Pendidikan Keluarga merupakan mata kuliah semester 7 yang termasuk dalam kelompok mata kuliah khusus konsentrasi pendidikan nonformal dan informal. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman kritis tentang isu-isu gender yang relevan dengan konteks keluarga dan masyarakat, serta untuk mengembangkan kemampuan analisis dan intervensi berbasis pendidikan dalam menciptakan keadilan gender. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep, isu, dan teori terkait gender, menerapkan teknik analisis gender, serta dapat merancang solusi terhadap persoalan gender yang terjadi di masyarakat melalui pendekatan pendidikan dan pemberdayaan. Pembelajaran berlangsung selama 16 pertemuan menggunakan pendekatan blended learning yang memadukan metode sinkron atau sinkronus melalui video conference seperti Zoom atau Google Meet dan diskusi daring, dan asinkronus melalui akses video materi yang bisa diakses melalui spot, forum diskusi online, serta tugas mandiri. Model pembelajaran mahasiswa dengan menggunakan project based learning, di mana mahasiswa ditugaskan untuk mengembangkan proyek terkait isu gender dan keluarga melalui pendidikan atau kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sampaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu mengambil keputusan strategis berbasis analisis gender dalam konteks pendidikan nonformal dan pemberdayaan masyarakat, menunjukkan tanggung jawab profesional dalam pembelajaran dan praktik pendidikan nonformal dan informal terkait isu gender, dan memahami isu dan konsep gender, feminisme, kekerasan berbasis gender, dan peran keluarga serta pendidikan masyarakat dalam menciptakan keadilan gender. Mata kuliah yang saya sajikan melalui video adalah mata kuliah pertemuan ke-6, yaitu gender dan kekerasan. Pertemuan ini membahas tentang kekerasan berbasis gender, yaitu kekerasan yang terjadi akibat ketimpangan relasi kuasa antar gender. Faktor penyebabnya meliputi struktur, hukum yang bias gender, budaya patriarki, serta ketimpangan relasi sosial. Dampaknya mencakup kerugian psikologis, fisik, sosial, dan ekonomi bagi korban. Pendidikan masyarakat memiliki peran strategis dalam mencegah dan menangani kekerasan berbasis gender melalui edukasi kesetaraan gender, pemberdayaan komunitas, dan advokasi perlindungan korban. Penilaian untuk mata kuliah ini mencakup partisipasi aktif, kehadiran, UTS, UAS, presentasi, kualitas isu tugas, serta proyek akhir berbasis isu gender. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Iya. Insya Allah sehat-sehat semua ya karena bisa hadir di pertemuan hari ini. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran mata kuliah analisis gender dan pendidikan keluarga. Hari ini merupakan hari pertemuan ke-6 dan topiknya akan terkait dengan gender dan kekerasan. Sebelum itu, mari kita buka pertemuan kali ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillah. Baik, sebelum kita mulai lagi setelah membaca doa, saya ingin mengingatkan kepada kalian untuk membuka spotnya masing-masing dan untuk melakukan presensi di spot. Bisa melalui handphone dan laptop ya. Baik, bisa saya kita kembali ke materi hari ini. Terkait gender dan kekerasan, tentu saja konsep gender ini sudah setidaknya kalian sudah kuasai ya, karena pertemuan sebelumnya kita sudah pernah bahas terkait ini. Tapi saya ingin tahu, masih ingat tidak yang sebetulnya yang disebut dengan gender itu apa? Masih ingat? Oh, coba. Silakan Rehan. Menurut saya, gender adalah konsep sosial yang merujuk pada
peran, atribut, ataupun perilaku yang sesuai dengan laki-laki. Ya, bagus sekali ya. Jadi konsep sosial atau konstruksi sosial yang membedakan tidak hanya secara biologis laki-laki dan perempuan, tapi juga terkait peran, tanggung jawab, dan yang lainnya ya. Nah, sebetulnya kenapa kalian mahasiswa pendidikan masyarakat perlu mengetahui hal tersebut? Kalian perlu mengetahui perbedaan gender karena supaya kalian lebih sensitif, lebih aware terhadap ketidaksetaraan gender di masyarakat sehingga kalian bisa mengambil peran ya di masa yang akan datang. Pertemuan kali ini tuh sebetulnya apa sih yang akan kita pelajari? Kita hari ini akan mempelajari terkait konsep kekerasan berbasis gender, terus mengidentifikasi jenis-jenis kekerasan berbasis gender, menganalisis penyebab dan dampak kekerasan berbasis gender, serta menyusun solusi berbasis pendekatan pendidikan masyarakat. Nanti bagian terakhir tentu saja bentuknya tugas. Setelah kita pelajari konsep dan teorinya, bagaimana kalian memformulasikannya dari studi kasus berdasarkan apa yang sudah kalian pelajari. Oke. Jadi, kalau gender oke, kita kalian semua sudah paham ya insya Allah. Sekarang apa yang dimaksud dengan kekerasan? Yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, atau juga bentuknya bisa penelantaran, gitu ya. Nah, hal itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Nah, kalau begitu, kalau kekerasan definisinya seperti itu, lalu apa yang dimaksud dengan kekerasan berbasis gender? Kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang dilatar belakangi oleh ketimpangan relasi kuasa. Relasi kuasa tuh ngerti nggak? Paham. Hubungan kekuasaan atau perbedaan sosial peran gitu ya antara laki-laki dan perempuan begitu ya. Antar gender di mana salah satu pihak biasanya perempuan tapi bisa juga orang-orang dengan disabilitas yang mengalami perlakuan tidak adil, penindasan dan kekerasan karena konstruksi sosial mengenai peran dan identitas gender. Nah, meskipun kekerasan itu bisa terjadi tidak hanya antara laki-laki dan perempuan, kekerasan juga bisa terjadi antara orang tua, relasi kuasa ya antara orang tua dengan anak. Bisa juga terjadi antara orang umumnya seperti kita dengan orang-orang disabilitas. Itu bisa terjadi. Terus kekerasan berbasis gender juga tidak hanya dialami oleh kaum yang saya sebutkan. Hal itu juga bisa terjadi atau dialami oleh para kaum LGBT ya. Terlepas kita percaya atau tidak, tapi itu sering dialami. Nah, sekarang saya ingin bertanya, ini ada dua kasus. Yang pertama, bocah 7 tahun disiksa keluarganya di Malang, awal diketahui hingga motif. Itu yang pertama ya, tidak perlu dibaca teksnya, mungkin kita bisa menangkap jenis kekerasan apa seperti ini. Yang berita yang kedua, disiksa, ditelanjangi, dipermalukan di medsos, mahasiswi Tiana lapor ke Polres Bogor, Umam Muammar minta damai. Saya ingin tanya, jenis kekerasan gender apa berdasarkan pemahaman kalian saat ini dari dua berita ini? Ada yang bisa jawab? Iya. Baik. Kalau yang gambar yang di kiri itu kekerasan fisik yang dialami oleh bocah. Kalau yang di kanan, gambar yang di kanan itu adalah kekerasan berbasis gender ataupun Oh, baik. Terima kasih. Terus, mana saja apakah dua berita ini termasuk kekerasan berbasis gender atau salah satunya? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Salah satunya untuk berbasis gender itu yang disiksa, ditelanjangi, karena itu tuh merupakan ada relasinya gitu gender terhadap laki-laki terhadap perempuan. Oke, baik, bagus sekali ya. Sepertinya sudah paham ya sebelum saya jelaskan. Oke, mari kita lanjutkan.
Karena saya yakin meskipun belum kalian pelajari, kalian sudah sering menemukan kasus-kasus seperti ini ya. Jadi ini sudah sangat familiar untuk percakapan kita sehari-hari terkait dengan kekerasan dan sebentar. Nah, beberapa penjelasan di sini sudah kalian sebutkan ya. Sebetulnya jenis dari kekerasan itu apa saja? Tadi sudah dijelaskan, sudah disebutkan sama Fatima ya. Fisik, psikis, dan disebutkan oleh Tia seksual. Yang disebut dengan kekerasan fisik itu seperti apa? Pemukulan, penendangan, penjamretan. Pokoknya yang berkaitan dengan tubuh kita ya, fisik. Yang kedua psikis, intimidasi, kontrol, pelecehan verbal, serta manipulasi masyarakat. Jadi kalau ada yang meledek, membuli, itu masuknya pada kekerasan apa? Psikis. Karena bisa saja bentuknya penghinaan ya. Seperti itu. Jadi kalau ada yang ngebully itu berarti pelaku kekerasan, termasuk kategori kekerasan. Nah kalau seksual, pelecehan, pemerkosaan, dan eksploitasi. Selain ini apa lagi? Ekonomi. Sebentar. Contoh dari seksual. Yang tadi dari berita itu, selain pelecehan segala macam, dimintai untuk telanjang oleh pacar, itu kekerasan. Karena kalian remaja, kalian harus aware ya bahwa kalau pacar meminta kita membuka pakaian kita, itu termasuk kekerasan. Meskipun dilakukan dengan cara yang lembut. Ya iyalah ada yang maunya ya. Pasti dilakukan dengan cara lembut. Dipermalukan. Lagi di muka umum, terus kalian dipermalukan, disebutkan aibnya misalnya. Itu juga termasuk kekerasan. Ekonomi, kekerasan ekonomi berupa pelarangan pajak dan kontrol keuangan. Kalau berdasarkan undang-undang, kekerasan ekonomi dalam rumah tangga itu juga bisa berupa tidak diberikannya nafkah oleh laki-laki terhadap perempuan. Karena kebetulan ini kebanyakan mahasiswanya perempuan, maka kalau kalian tidak diberi nafkah, itu gak usah cinta-cinta banget. Jangan, pokoknya saya mau cinta lah. Masih ada harapan di depannya, nggak tahu nggak kerasa udah 10 tahun. Itu kekerasan. Kalian mengalami kekerasan. Mungkin kalian menekan perasaan segitu dalam sampai tidak keluar gitu. Jadi kita harus aware hal-hal yang mungkin dianggap biasa itu ternyata kategorinya kategori kekerasan. Dan tentu saja kita harus tidak boleh diam saja. Nanti kita bahas ya kalau terjadi pada kita bagaimana. Nah, kenapa sih kekerasan itu terjadi? Kekerasan terjadi bisa sebabnya macam-macam. Yang pertama struktural, yang kedua kultural, dan yang ketiga relasional. Yang struktural itu merujuk pada sistem kebijakan, regulasi, atau ada hukum yang tidak melindungi korban secara memadai. Misalnya seperti undang-undang hukum perkawinan, itu banyak sekali undang-undang yang isinya tidak melindungi warga negara Indonesia jika melakukan perkawinan dengan orang luar, misalnya seperti itu ya. Terus secara kultural berkaitan dengan nilai norma, kepercayaan sosial, menempatkan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, termasuk budaya patriarki, termasuk diminta menikah dini. Karena kalian sudah mulai balik semua ya, mungkin suatu saat tiba-tiba diminta menikah dini karena satu dan lain hal oleh keluarga, maka itu termasuk kekerasan yang disebabkan oleh kultural. Orang masyarakat Indonesia menganggap bahwa menikah itu kalau udah 30 itu telat, bukan masalah waktunya. Tapi apakah kita sudah memiliki kesiapan baik mental maupun fisik maupun psikis untuk memasuki kehidupan rumah tangga. Jadi kalau diminta menikah itu mungkin kalian adalah korban kekerasan yang disebabkan oleh budaya di mana tempat kalian berada. Terus relasional itu berkaitan dengan hubungan interpersonal, terutama dalam rumah tangga dan pasangan, di mana ada ketimpangan kekuasaan,
kontrol atau dominasi yang memungkinkan salah satu pihak melakukan kekerasan untuk mempertahankan otoritasnya. Misalnya, kita sedang tidak diskusi tentang agama ya, tapi misalnya perempuan dilarang bekerja, perempuan dilarang beraktivitas di luar rumah, itu termasuk salah satu bentuk kekerasan yang disebabkan oleh relasional, gitu. Jadi sebab-sebab terjadinya kekerasan bisa dari 3 hal ini ya, struktural, kultural, dan relasional. Terus akibatnya, kalau kita mengalami kekerasan, sekarang karena kalian sudah mulai mahasiswa, kalian sudah mulai aware terhadap diri sendiri. Sebenarnya saya mengalami ini atau tidak? Atau ada tetangga kosan yang mengalami ini atau tidak gitu ya? Ada tanda-tanda yang mencurigakan terkait dengan ini atau tidak? Nah, impact-nya apa saja secara psikologis, misalnya trauma, depresi, dan kecemasan. Itu perilakunya bisa macam-macam, bahkan bisa sampai ada gangguan fisik juga ya, misalnya tremor segala macam. Meskipun belum tentu tremor itu sebabnya karena kekerasan, tapi kalian sebagai tetangga kos misalnya harusnya, wah ini saya kenapa ya kalau ketemu orang teh gemeter gitu. Coba ditanya ya, siapa tahu itu adalah akibat dari kejadian yang kekerasan yang dialaminya. Terus yang kedua fisik, cedera, kehamilan tidak diinginkan. Kehamilan tidak diinginkan itu disebabkan oleh kekerasan apa? Seksual, melakukan hubungan seksual tanpa konsen kita sebagai perempuan. Laki-laki juga sama, yang dipaksa secara seksual kan nggak cuma perempuan, laki-laki juga bisa dipaksa secara seksual oleh perempuan. Nah itu bisa mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan, itu merupakan salah satu akibat dari kekerasan seksual. Cedera, sudah pernah dengar bahwa ada ibu-ibu yang bonyok atau babak belur karena dipukuli suaminya, dan ada juga suami-suami yang babak belur oleh istrinya, itu ada ya. Jadi salah satu impact-nya adalah secara fisik cedera dan kehamilan tidak diinginkan. Secara sosial ada isolasi, stigma, kehilangan akses. Seperti tadi ya, tidak boleh beraktivitas di luar, gitu, diberikan batasan terhadap akses sosialnya gitu. Terus ekonomi, ketergantungan, kehilangan penghasilan seperti yang kita diskusikan tadi terkait kalau misalnya kalian sudah berumah tangga tidak mendapatkan hak, kalau misalnya perempuan tidak mendapatkan hak nafkahnya, maka itu salah satu akibat ekonominya ya tidak punya penghasilan, tidak punya kemampuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Yang kita diskusikan ini terkait dengan mata kuliah ini sudah merupakan rangkaian dari yang saya dan tim lakukan terkait dengan penelitian kekerasan seksual dengan judul Content Analysis of Sexual Violence News on Twitter. Nanti kalian bisa akses buku sakunya dengan judul Tangkis Kekerasan dan Pelecehan Seksual. Jadi mata kuliah ini diintegrasikan dengan penelitian dan menghasilkan buku saku yang bisa kalian akses kalau misalnya kalian menjadi korban atau melihat korban lain. Bagaimana kalian harus bersikap, apa yang bisa kalian lakukan, tanda-tandanya apa saja, dan kemana kalian bisa menghubungi. Itu ada nomor-nomor penting yang bisa diakses supaya kalian bisa tahu akan mengadu kemana. Karena untuk banyak kasus kekerasan seksual itu harus ditangani profesional, nggak cuma curhat-curhat aja. Misalnya, salah satu hasil penelitiannya ini kan terkait bagaimana para pemilik akun Twitter itu bercerita tentang pengalaman seksualnya, pengalaman kekerasan seksualnya. Mayoritas dari yang menceritakan pengalaman kekerasan seksualnya itu adalah punya korbannya itu sendiri. Sebagian adalah teman atau kerabat dari korbannya. Dan hanya 1 dari 4 korban kekerasan seksual yang betul-betul ditangani oleh polisi. Tapi kita tidak boleh berputus asa ya. Oleh sebab itu saya sediakan buku sakunya supaya nanti kalian tahu nomor-nomor mana yang bisa kalian hubungi. Terus tugas kalian sebagai mahasiswa pendidikan itu apa? Melakukan edukasi kesetaraan gender, pendampingan
dan konseling komunitas, pelatihan dan kader dan penyuluh, serta media kampanye anti kekerasan. Dan kalau yang paling nyata adalah tengok teman-temannya di kanan dan kiri, apakah ada tanda-tanda sebagai korban kekerasan atau tidak, gitu ya. Oke, mungkin itu ya pertemuan kali ini terkait gender dan kekerasan. Langkah selanjutnya adalah kalian akan mendapatkan tugas di spot buka akunnya terkait gender dan kekerasan. Kalian harus menemukan satu saja berita kekerasan berbasis gender, kemudian kalian identifikasi jenis kekerasannya, apa yang menyebabkannya, dan bagaimana kalian sebagai mahasiswa pendidikan masyarakat memberikan pertolongan kepada korban berdasarkan berita tersebut ya. Oke, terima kasih. Jadi pertemuan kali ini dapat disimpulkan bahwa kekerasan berbasis gender itu terjadi karena ketimpangan relasi ya antara gender, di mana perempuan dan kelompok rentan lainnya sering menjadi korban karena konstruksi sosial tentang peran dan identitas gendernya. Terima kasih. Sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Mari pertemuan dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.